Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhur ma'lumat. Bulan haji itu ada pada bulan yang dikenal, ya. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, siapa yang berkesempatan untuk menunaikan haji pada bulan tersebut, maka hendaknya dia tidak berbuat yang keji, tidak berbuat dosa, tidak tidak berbuat fasik dan tidak berbantah-bantahan, ya. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah kita haturkan dan salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW. Tema kita pada sore hari ini adalah Power of Mabrur, rahasia kekuatan mabrur. Dan saya sangat bersemangat sekali menyelenggarakan acara ini karena Power of Mabrur ini sangat-sangat kita butuhkan nih, Bu. Karena Indonesia itu, Bapak Ibu, untuk kita ketahui ya, bahwa jumlah jamaah haji di Indonesia itu setiap tahun itu rata-rata di atas 200.000. Tahun ini mungkin sekitar 220.000. Ya, dan yang sudah mendaftar itu ada 6 juta orang, sehingga antriannya bisa sampai 15-20 tahun. Kalau haji khusus itu bisa 4, 5, bahkan sampai 8 tahun. Ya. Nah, acara ini kita khususkan bagi Bapak Ibu yang mau berangkat haji, ya, atau mau berangkat umroh. Terus kalau yang sudah haji atau sudah umroh boleh nggak? Sangat bagus. Ya, inti daripada acara ini adalah bagaimana kita memaknai semua ritual haji. Seperti kita tahu bahwa haji itu kalau sholat itu kan hanya ada di satu tempat, ya. Kemudian mulai dari takbiratul ihram, kemudian tertibnya, rukun syaratnya sampai selesai salam. Tapi kalau yang namanya haji, ya, ini tempatnya khusus, ya, di tanah suci Mekah. Kemudian tidak hanya di Mekah, tapi juga ada di Arafah, ya, tapi juga ada di Mina, tapi juga ada di Musdalifah. Biasanya kita kalau berangkat haji atau umroh tidak hanya di 4 tempat tadi, tapi juga kita pergi ke Madinah, ya. Nah, karena itu kita mesti memaknai perjalanan haji ini sehingga kita bisa mendapatkan faedah atau manfaat yang banyak dari perjalanan haji. Nah, maksud daripada acara ini, Bapak Ibu yang bergabung pada sore hari ini, kita menemukan makna yang tersembunyi di balik etape haji. Ya, dari sisi judulnya saja bahwa apa yang akan kita gali pada sore hari ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan rahasia daripada haji, ya, atau semua etape perjalanan haji itu untuk kehidupan kita pribadi, tapi juga ini bisa tentu saja untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan juga masyarakat dan bangsa. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang pergi haji, itu artinya kita melihat ada banyak potensi yang tersimpan di dalam perjalanan haji. Kalau dari sisi ekonomi, Bapak Ibu pernah hitung nggak? Berapa spending atau uang yang kita gunakan untuk pergi haji? Besar sekali kan? Kalau kita hitung bisa sampai 50, 60, bahkan bisa sampai 80 triliun. Kalau itu spending memang untuk kita menunaikan haji, nggak apa-apa. Tapi kalau itu kita hitung sebagai investasi, sebagai sebuah bangsa, kan ini masalahnya kan bangsa Indonesia yang pergi haji kan, tidak hanya individu-individu. Maka jumlah uang sebanyak itu artinya harus menghasilkan juga kembalian kepada negeri kita, kepada bangsa kita, jadi kembalian yang lebih baik. Begitu. Secara ekonomi itu bisa dihitung. Tapi fokus kita pada sore hari ini bukan menghitung potensi ekonomi daripada perjalanan haji dan umrah. Ya, yang mau kita lakukan pada sore hari ini adalah menggali makna-makna daripada etape perjalanan haji itu. Apa saja? Nah, nanti kalau Bu Siti pergi haji, maka Bu Siti akan melalui perjalanan demi perjalanan. Tidak mudah, Bu Siti. Ya, saya akan bimbing satu persatu pada sore hari ini. Ya. Mari kita lihat. Bu Siti lihat screen-nya nggak? Nah, kalau Ibu lihat, ini acara yang live, Bu Siti.
Nah, ini kemarin kita adakan di hotel, di salah satu hotel di Jakarta Barat ya, Jakarta Barat. Ini satu travel, saya sebut saja nama travelnya, yaitu Travel Al Hijaz. Itu memberikan manasik khusus ya kepada jamaah haji itu sejumlah hampir 500 orang. Video ini adalah tentang bagaimana saya memberikan materi manasik haji ini secara live di ruang atau di ballroom sebuah hotel ya. Dan tentu saja pakai videotron, pakai semua pernak-perniknya ya kan. Kemudian pakai round table, pakai indah sekali memang. Beda dengan kita yang hanya online seperti ini ya. Sebetulnya kita inginnya acara ini dilakukan secara langsung di sebuah tempat gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana semangat, perasaan, sentuhan ya di dalam ruangan training itu. Bayangkan ada 500 orang berkumpul dalam suatu tempat ya, semuanya menghayati, semuanya berdoa bersama-sama, semuanya melalui perjalanan spiritual di dalam ruangan itu. Ya, subhanallah. Ini sedang talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapan talbiyah ini kita ucapkan berulang-ulang kalau kita sedang berangkat haji maupun umroh. Mengapa mesti power of mabrur? Ya, maka jawaban pertama adalah kita mesti merujuk kepada hadis Nabi itu. Ya, al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan kepada haji yang mabrur kecuali surga. Jadi di sisi Nabi Muhammad, di sisi Allah, haji itu tidak main-main. Haji itu sesuatu yang balasannya adalah surga. Bayangkan tuh. Berarti ini rahasianya sangat besar. Kalau sesuatu harus ditukar dengan surga, maka itulah dia haji. Tapi syaratnya harus haji yang mabrur. Nah, artinya kata mabrur itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kita hari ini membahas mengenai mabrur. Betulkah kita mabrur? Betulkah haji dan umroh orang-orang sudah mabrur? Kalau kita melihat orang yang sudah pulang haji dan umroh, apakah benar mereka sudah mabrur? Itukah yang dijamin oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan surga? Lalu kalau iya, kalau tidak, seperti apa mabrur itu? Maka pada sore hari ini kita mesti memahami betul. Kita akan menggali makna-maknanya ya. Bagi Bapak Ibu yang sore hari ini hadir, terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan. Kita akan lihat sejarah dulu, Bu Ati dan juga teman-teman semuanya. Kalau kita lihat pada masa lalu, orang-orang yang sudah haji kan, orang haji itu tidak hanya sekarang ya, sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun haji itu dilaksanakan. Di Indonesia sendiri kalau kita lihat ada cerita legenda haji miskin, ya maka pembaruan di ranah Minang itu adalah oleh orang-orang yang dulunya belajar dengan haji miskin. Ya artinya mereka mengenal haji dan melaksanakan haji dan sesudah itu melakukan pembaruan di ranah Minang. Hamka dulu pernah menulis di bawah lindungan Ka'bah setelah pulang haji. Ya, Kiai Haji Hasyim As'ari mendirikan pesantren Tebu itu setelah pulang haji. Ya, mendirikan NU setelah pulang haji. Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah setelah pulang haji. Jadi kita bisa memahami di situ bahwa yang namanya haji bagi para pendahulu kita itu menghasilkan satu energi, satu power yang sangat hebat. Sehingga mereka sekembalinya dari haji membuat karya-karya besar untuk bangsa ini. Nah, saya membayangkan kalau saya pulang haji, Bapak Ibu semuanya pulang haji, apa karya dan prestasi yang akan Bapak Ibu ciptakan? Sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah yang sangat besar itu sebagai oleh-oleh dari haji. Maka saya membayangkan seandainya 220.000 jemaah haji yang sedang berangkat itu, pulangnya mendapatkan energi besar dari Allah dan kemudian membangun negerinya, levelnya seperti Ahmad Dahlan, waduh, maka Indonesia menjadi bangsa yang sangat hebat. Betul tidak, Bu Siti, Bu Ati, Basir? Nah, ini artinya kan tanda tanya. Kalau hari ini setiap tahun ada 220.000 jamaah haji, tetapi dampaknya tidak terasa bagi Republik ini, berarti ada degradasi.
ya, ada penurunan. Jangan-jangan selama ini oleh-olehnya kalau ditanya, pergi haji oleh-olehnya apa? Kurma, ya kan? Oleh-oleh haji apa? Baju abaya. Oleh-oleh haji apa? Minyak wangi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sejarah itu, orang-orang itu membawa power dan energi yang sangat hebat untuk dia nantinya membangun republik. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya ingin meyakinkan kepada diri saya dan kita semua bahwa haji ini diciptakan oleh Allah tidak main-main. Haji ini pasti ciptaan Allah. Untuk bisa investasi haji ini Bu Ati, berarti Allah harus menciptakan Ka'bah dulu, menciptakan bumi dulu, menciptakan alam semesta dulu, menciptakan Nabi Adam dulu, menciptakan Nabi Ibrahim dan semuanya. Artinya ini bukan satu penggal perjalanan hidup kita, bukan. Ini bukan sekedar ritual kita melaksanakan haji, tapi ada maksud besar dari Allah bahwa haji untuk membangun peradaban manusia. Karena itu perintah wajib haji itu kalimatnya itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ya, diwajibkan pada manusia itu untuk pergi berziarah di rumah tua itu. Apa rumah tua itu? Yaitu adalah Ka'bah. Itulah kalimat yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin." Ya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk manusia untuk sebagai pusat peribadatan bagi manusia adalah Ka'bah itu. Nah, itulah yang kita ziarahi. Apa yang akan kita dapatkan di sana? Maka kita akan melihat dan merenungkan atau memahami kisah di balik Ka'bah atau rumah tua itu dan semua rentetan perjalanan haji yang diwajibkan oleh Allah. Jadi, untuk bisa memahami rahasia haji, maka kita harus membahasnya itu satu persatu. Ya, dan pertanyaan atau tantangan yang kita hadapi hari ini tentu saja adalah sebuah pertanyaan besar. Bisakah haji membuat kita lebih produktif? Bisakah dengan haji itu membuat kita lebih maju, lebih bahagia? Bisakah haji itu bisa membuat kita lebih damai? Bisakah kalau dalam skala nasional, bisakah haji itu membuat kita negeri kita lebih berjaya? Ya kan? Maka kalau kita investasinya 80 triliun, mestinya haji harus memberikan dampak yang besar ya agar haji ini benar-benar bisa membuat negeri kita sangat maju. Gitu ya, teman-teman semuanya. Baik, maka pertanyaannya adalah haji tidak sekedar kita melaksanakan ritualnya, tetapi haji harus mencapai mabrur. Maka haji harus Bapak Ibu laksanakan sesuai rukun dan syarat supaya dia makbul, tetapi juga dia harus mencapai mabrur. Kalau makbul Bapak Ibu dapatkan dari memenuhi rukun dan syaratnya, wajib hajinya. Tapi kalau mabrur apa? Maka mabrur poinnya adalah kita memahami tujuan dan makna yang terkandung dalam ritual haji itu untuk kemudian kita laksanakan dalam kehidupan. Nah, di situ poin besarnya. Sehingga kita harus mendapatkan dulu makna perjalanan haji itu. Banyak orang haji tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita diwajibkannya haji itu. Mereka haji hanya untuk minta kaya, mereka haji untuk sekedar dapat gelar, mereka haji sekedar untuk melepaskan kewajiban, mereka haji untuk sekedar hajatan. Hajinya untuk minta kaya, hajinya untuk minta jabatan, hajinya untuk apa? Hajinya untuk minta macam-macam urusan dunia. Perginya pergi haji, tapi permintaannya itu materialistik. Ya. Nah, ada lagi yang haji cuma untuk mendapatkan gelar, haji untuk mendapatkan status, pangkat. Ya. Nah, ini yang betulkah kalau haji seperti itu bisa mendapatkan surga? Maka banyak orang yang sudah pulang haji bahkan umroh justru tidak mendapatkan kemantapan iman dan takwa, malah mereka meragukan ya keadaan Allah Subhanahu wa taala atau keberadaan Allah. Oleh karena itu ada satu hadis ditekankan oleh Rasulullah, akan datang satu masa nanti umatku yang haji, umatku yang kaya untuk rekreasi. Yang kelas menengah ya kan hanya untuk pelesiran ya kan atau hanya untuk pamer. Sedangkan masyarakat biasa untuk pamer dan orang miskin hanya untuk meminta-minta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata nggak semua orang pergi haji itu niatnya untuk mencari mabrur, mencari keridhaan Allah. Tidak. Ada banyak niatnya yang macam-macam. Ada pergi haji itu ya karena apa namanya ada maksud-maksud tertentu di luar keridhaan Allah. Oleh karena itu saya membuat
membuat power of mabrur ini adalah dalam rangka agar kita semuanya bisa mendapatkan makna-makna haji itu, dan kemudian kita mendapatkan powernya di tanah suci, dan kemudian kita kembali ke tanah air, barulah di tanah air kita wujudkan itu di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Ini dia Bapak Ibu. Kalau traveling, apakah hajatan ataukah sekedar ibadah? Nah, kalau ini saya coret ini, Bu Ati. Lihat. Jadi haji yang hanya sekedar ibadah, ya bukan salah kita mendapatkan pahala dari perjalanan haji. Bukan salah juga kalau kita ingin hajatan atau traveling. Tapi harusnya haji itu kita raih makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya harus mabrur supaya kita mendapatkan keridhaan Allah. Nah, haji yang makbul dan mabrur itulah kunci agar kita mendapatkan surga itu. Nah, di sini poinnya adalah kita mesti meluruskan niat bagi siapapun yang haji dan umroh. Itu kenapa training ini cocok ini buat mereka yang mau berangkat, supaya dia meluruskan niat dulu. Agar hajinya tidak sekedar dia traveling, tidak sekedar dia hajatan. Tapi target yang mau dia capai itu jelas. Apa itu? Dia harus makbul, sehingga dia menjalankannya penuh penghayatan, sesuai dengan rukun dan syaratnya sehingga tidak salah. Tapi juga meraih maknanya, supaya itu membentuk dirinya, membentuk pikirannya, membentuk kehidupannya. Dan itu kemudian nanti diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari di tanah air. Dengan begitu maka haji itu mendapatkan power yang besar dan mengubah kehidupan. Nah, itu yang kita maksud dengan power of mabrur. Banyak haji itu hanya fokusnya kepada pelaksanaannya atau persiapannya. Kemudian memenuhi rukun dan syaratnya. Banyak memang sudah begitu. Tapi yang masih kurang menurut saya adalah kita meraih mabrurnya. Karena mabrur adalah dari pemaknaan daripada ibadah ritual haji itu sendiri. Maka kalimat yang Allah katakan dalam Quran adalah berbekallah. Nah, berbekal itu berbekal fisik, kopernya, hotelnya, pesawat terbangnya, visanya, ya kan? Kemudian apa? Fikihnya. Tapi ada Allah mengatakan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka sebaik-baik bekal itu adalah takwanya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sholat tujuannya supaya takwa, puasa tujuannya supaya takwa, ibadah-ibadah lain tujuannya supaya takwa. Tapi khusus haji, takwa bukan tujuan, tapi apa? Bekalnya. Maka sebelum haji itu harus membekali dulu dengan ketakwaan. Barulah kemudian di sana mendapatkan energi yang besar dari Allah. Di situ poinnya. Nah, kalau hajinya itu tidak didasarkan dengan ketakwaan, nah itulah yang akhirnya hajinya tidak memberi bekas apa-apa bagi dirinya dan bagi kehidupan di lingkungannya. Kira-kira ke sana ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sesi Power of Mabrur ini adalah untuk memastikan kita memahami betul target-target setiap etapenya. Apa itu? Nah, ini kita lewati aja ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kan 8 etapa perjalanan haji. Apa itu? Pertama adalah ihram. Siapapun yang haji dan umroh, dia harus ihram dulu. Nah, kita mesti memastikan kalau kita pakai baju ihram, itu tujuannya apa, Pak? Maknanya apa? Terus kandungan pelajaran atau hikmah yang harus untuk membentuk perilaku kehidupan kita apa? Kita yang pernah haji dan umroh, yang pernah berbagai baju ihram harus berbeda dengan mereka yang belum pernah haji dan umroh. Lalu apa isi haji dan umroh ihram itu? Nah, itu yang kita dapatkan. Sebentar ya. Kedua apa? Tarwiyah. Di mana tarwiyah? Di Mina. Ya, apa yang kita lakukan di Mina itu? Dan apa maknanya? Apa yang kita ambil daripada perjalanan saat kita di tarwiyah itu di Mina? Kemudian besoknya kita wukuf di Padang Arafah. Apa pula yang kita dapatkan? Ya kan di Padang Arafah itu. Apakah kita hanya duduk seperti yang dalam gambar ini atau apa makna yang harus kita raih di sana? Begitu juga kemudian selesai wukuf pada sore hari setelah azan maghrib kita berangkat menuju Musdalifah untuk kita di sana mabit di Musdalifah. Apa yang kita dapatkan di Musdalifah? Bayangkan satu malam suntuk lah istilahnya ya. Kita harus tidur di atas tanah beratapkan langit terkena angin malam. Apa manfaatnya? Apa maknanya bagi kita? Setelah itu besoknya kita lontar jumroh di Mina. Lontar jumroh di Mina kita melontar-lontar batu, melemparkan batu di sana, berjejal-jejalan, berdesakan, sehingga orang-orang yang di luar Islam itu ngetawain, apaan tuh batu dilempar-lempar? Emang setannya bisa kena gitu kan?
Nah, kita harus tahu maknanya. Apa itu di balik kita melontar jumroh itu. Kemudian kita tawaf, kita mengelilingi Ka'bah. Nah, mereka yang tidak mengerti makna tawaf, mereka kira itu hanya sekedar berjalan aja berdesak-desakan. Sehingga banyak di luar Islam itu menghina-hinanya. Apa batu tua diputer-puterin? Apa manfaatnya? Di Gunung Sindur juga ada batu. Di sini juga ada, di Islamic Center itu ada batu, ngapain juga? Harus di tanah suci. Nah, karena mereka tidak memahami ya kan hakikat Ka'bah atau histori di balik Ka'bah atau makna Ka'bah itu sendiri. Ya. Baru kemudian sa'i, berlari dari Bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Apa artinya? Kalau cuma untuk jalan-jalan seperti itu, lari seperti itu, di mana juga bisa. Dan kemudian kita melakukan ziarah di beberapa tempat di tanah suci Mekah dan kemudian ke Madinah. Bapak Ibu yang di Zoom ini bisa melihat inilah 8 etape perjalanan haji dan haji. Kalau umroh dia enggak. Kalau umroh itu cuma ihram saja, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan haji wada. Cuma itu aja. Tapi dia tidak tarwiyah, tidak wukuf, tidak mabit, tidak lontar. Jadi bagi yang umroh memang belum lengkap untuk pembentukan kepribadian manusia. Saya menghubungkan ini Bapak Ibu dengan sebuah kalimat begini. Coba lihat nih slide-nya. Apakah haji dan umroh itu sekedar ritual ibadah atau sesungguhnya ini pembentukan manusia unggul? Apakah haji dan umroh itu sekedar melepas kewajiban atau sesungguhnya ini dibuat oleh Allah untuk membentuk manusia-manusia sempurna, untuk membuat insan-insan kamil, untuk membentuk manusia-manusia hebat. Nah, saya percaya jawaban bahwa haji dan umroh tidak mungkin itu hanya untuk hal-hal yang ringan-ringan. Tidak mungkin itu kita hanya sekedar untuk melihat panas, untuk merasakan di sana misalnya melihat gunung batu, melihat unta, tidak mungkin. Pastilah haji itu ada sebuah tujuan yang maha hebat, yang sangat-sangat hebat luar biasa. Nah, itulah yang harus kita dapatkan untuk membentuk kepribadian kita. Oke?